Kayaknya ini dari bawah dimulainya. Coba saya ke atasin dulu ya. Oke. Oke, ya. Jelas ya. Jelas, Oke. Dok. Waktunya kayaknya agak ini ya. Saya akan coba keep up nih sebentar. 2.15 ya. Oke. Oke, presentasi saya ini bertujuan hanya berbagi informasi, memaparkan kisah nyata, dan kiranya bisa memberi semangat pada kita semua. Jadi bentukannya bukan slide presentation yang mau memberikan bahan semata-mata, tapi di akhir nanti kita bisa belajar sesuatu dari ini semua. Karenanya saya memaparkannya dalam bentuk kisah, ya, a story to tell, a story to learn. Informasi yang diberikan adalah melalui hidup sehat, makan sehat, 5 dasar hidup sehat, less chemical lifestyle, dan back to nature. Suara saya terdengar baik ya? Jelas sekali, Dok. Oke, sip ya. Seperti kita ketahui, komunitas itu memiliki peran yang besar dan sangat berarti untuk kita semua bisa melakukan sikap hidup sehat, ya. Karena itu bersama komunitas yang tepat kita dapat bersama-sama belajar, mendapatkan dan menjadi inspirasi serta saling menyemangati. Ya, dengan bergabung pada komunitas yang tepat, kita seperti bergandengan tangan tanpa merasa sendiri, maka setiap orang akan menjadi berdaya dan kelak dapat berbagi semangat. Ya, dan dari komunitas ini juga kita sendiri selain mendapat semangat, memberi semangat. Ya, akhirnya seperti itu. Oke. Sesi ini tidak dimaksudkan sebagai advis medis, tidak untuk menegakkan diagnosa, tidak untuk mengganti advis dokter atau profesional yang menangani, dan metode pendekatan yang dibahas adalah untuk mendukung perbaikan kesehatan lewat hidup sehat dan makan sehat, bukan untuk mengganti terapi medis ya. Oke. Nah, story to tell, story to learn ini kali ini adalah it's about God, ya. Sesuai judulnya, maka yang disajikan berupa kisah. Kiranya kisah-kisah ini memberi pengetahuan yang mencerahkan dan semangat untuk terus berjuang. Dan yang akan dibahas adalah IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Ya, jadi saluran cerna atau yang kita sebut dengan bowel ini yang mengalami iritasi, atau IBD itu kepanjangannya adalah inflammatory bowel disease. Nah, di IBD ini ada dua terminologi medis, yaitu UC dan CD. Nanti kita pahami lagi apa itu UC, apa itu CD, ya. Lalu kita akan belajar lagi mengenai leaky gut, ya. Kita sama-sama mengingat kembali tentang leaky gut karena pada dasarnya leaky gut ini sudah sering juga di-share setiap pagi di Marisa Cardua Foundation di LDHS Group, ya. Oke. Ini tentang IBD dan IBS, ya. Sering banyak yang memisahkan antara IBD dan IBS. Saya tadi pagi aja masih melihat satu YouTube yang kebetulan lewat, ya. Itu mengatakan bahwa no, IBD sama IBS beda. Ya, beda. Ya, tapi kita bisa melihat ada apa sih sebetulnya, ya. Oke, nah kita mulai dari IBS, jadi sebelah kanan dulu ya. IBS ini yang biru itu Irritable Bowel Syndrome dan merupakan gangguan pada saluran cerna. Ya, sedangkan IBD itu inflammatory, jadi sudah ada inflamasi di saluran cerna kita dan sudah berupa penyakit ya, D-nya disease. Oke, IBD is a chronic incurable digestive disease. Jadi dikatakan kok kayaknya susah ya disembuhkan, gitu ya. Oke, nah bedanya apa sama IBS? Ya memang sama aja, ada bloating, ada kram, ada gas, ada lendir ya di kotoran kita, di feses kita, ya, ada diare atau dan atau ya konstipasi, ya. Sedangkan IBD sama, kurang lebihnya sama, tapi sudah lebih membutuhkan lagi urgensi. Jadi biasanya ada tindakan rumah sakit, ada operasi, kemudian disertai dengan keletihan, dengan hilangnya berat badan, kemudian ada malnutrisi. Kerusakannya yang disebabkan oleh IBD itu lebih permanen.
Ya, sedangkan IBS ini selama bisa melakukan saja perbaikan koreksi terhadap pola makan, pola hidup, itu bisa ada perbaikan yang signifikan. Ya, operasi tidak dibutuhkan untuk IBS, dan IBD itu biasanya sudah membutuhkan operasi. Ya, IBD itu biasanya ada komplikasi di ginjal, di mata, di kulit, di tulang. Ya. Oke, nah saya mulai dari kisah saya dulu sebagai kisah awal yang saya sajikan hari ini ya. Kisah saya dan usus saya, alergi, asma, sering flu, perut melilit, sakit-sakitan itu sudah menjadi langganan sejak kecil. Di usia mungkin seingat saya baru bisa mengingat lagi di usia berapa, yang seingat saya itu sudah ada di dalam ingatan saya itu sekitar 2-3 tahun ya. Bermula dari nyeri hilang timbul di kanan bawah perut tahun 1987, operasi usus buntu pada waktu itu dilakukan beberapa bulan kemudian karena saya tidak ingin koas saya terganggu waktu itu ya. Sudah operasi saja, saya bilang gitu ya. Tapi pada saat itu sebetulnya diagnosa sendiri apakah benar usus buntu, dokternya juga dia bilang kalau mau dipakai sat kontras, saya yang tidak mau. Saya bilang sudahlah, saya bilang gitu ya. Oke, lalu tahun 92, 5 tahun sesudah operasi usus buntu yang dikatakan ada perlengketan itu, saya kembali mengalami operasi yang mengangkat seluruh ilium saya. Di bagian ilium itu hampir 2 meter diambil semua, artinya ya total ileektominya. Kemudian ada beberapa keluhan-keluhan yang menyertai tapi hilang timbul ya. Ada kiste ovarium, ada miom, ada adneksitis, karena setelah dioperasi pun tahun 87 sampai 92 itu masih ada saja nyeri di bawah kanan perut saya ya. Ada nyeri sendi, ada otot itu setelah bertahun-tahun kemudian ya. Kemudian dulu ketika saya habis dioperasi kehilangan 2 meter usus saya itu diare 1 hari bisa 30 kali, dan setelah itu pun kurang lebih segitu. Jadi luar biasa sekali buat saya itu menjadi keseharian ya diare seperti itu. Lalu dokter bedahnya sih waktu itu memvonis saya bahwa saya akan anemia seumur hidup ya. Kemudian flare up saya yang terparah itu 3,5 tahun yang lalu ketika saya betul-betul sampai tidak bisa bangun, nyeri otot dan fatty livernya sudah cukup membuat saya betul-betul di titik yang sangat kritis ya. Kemudian ada benjolan 3 genggaman tangan di perut bawah kanan saya ya. Kemudian saat ini saya BAB-nya normal, nyeri dan linu di tulang sudah hilang dan berat badan saya sudah naik ya. Tapi memang tidak bisa lebih dari yang saya harapkan keburu COVID seperti ini ya. Stresnya banyak nih kalau lagi COVID ya. Oke, jauh sama anak soalnya. Oke, jadi yang saya lakukan adalah terus berjuang untuk sehat, terus belajar, terus hidup sehat, makan sehat, dan terus berbagi. Ya, oke. Nah, latar belakang keluhan di keluarga saya, ada ibu saya yang mengalami gangguan tiroid dan berujung pada kanker tiroid. Adik ibu saya meninggal dan kakak saya juga meninggal karena kanker. Ya, 3 kakak saya di atas saya itu mengalami autoimun dan 1 di atasnya lagi itu meninggal karena asma di usia 2 tahun. Ya, pola makan kami sama. Ya, cinta sekali sama gluten, yang manis-manis, martabak manis, cake atau tart itu ya, kue tart, biskuit itu kalau ibu saya beli biskuit di Bandung waktu itu saya itu kilo-kiloan ya karena keluarga besar juga, tapi memang itu adalah makanan kami ya. Lalu banyak makanan kalengan, banyak vecin, kemudian juga ada paparan toksin rupanya ya. Ini saya temukan kemudian. Oke, turning point-nya adalah ketika anak saya mulai alergi asma parah ya. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan ada teman saya sama-sama dulu di Fakultas Kedokteran di Jakarta itu meninggal karena kanker.
istrinya yang meninggal, anaknya usianya sama dengan anak saya. Jadi saya mulai mikir di situ, waduh gimana ya kalau kayak begini. Maka yang saya pelajari adalah bagaimana mencegah kanker sebetulnya. Supaya saya nggak kena kanker, karena banyak yang kanker di keluarga. Jadi saya mulai belajar mengenai makan sehat. Makin makan sehat saya pelajari, saya makin bingung. Jadi saya bilang, oh jadi harus gimana? Ya karena menurut A, menurut B, menurut C, beda-beda kan ya. Oke. Oke, lalu saya membaca-baca lagi, terus belajar, dan akhirnya saya bertemu dengan protokol pencegahan kanker lewat makan sehat, kemudian saya mulai mengaplikasikan dan mulai belajar lagi, kemudian saya bertemu dengan konsep leaky gut, kemudian terus mempelajari lagi untuk makan sehatnya, dan saya senang menulis bebas dan berbagi tentang makan sehat. Mungkin itu juga yang menjadikan saya mau terus baca dan terus belajar. Jadi sambil belajar sambil saya nulis, ya kayak gitu. Sekarang agak berkurang menulisnya, tapi masih suka belajarnya, ya. Oke, konsep leaky gut ini semakin membuka mata saya akan banyak hal. Lalu kalau saya bisa melihat ada benang merah dari berbagai sakit dan keluhan saya, ini merupakan satu yang luar biasa buat saya, merupakan anugerah Tuhan, ya. Kemudian saya masih terus belajar natural approach dan leaky gut, dan sejak 2019 BAB saya sudah normal, puji Tuhan, ya, dan berat badan sudah kembali naik, ya, keluhan juga sudah minimal. Jadi bisa dikatakan saya terus mempertahankan yang sudah terjadi saat ini dan memperbaikinya terus-menerus, ya. Oke, tentang inflammatory bowel disease (IBD) itu ya, tadi sudah dijelaskan. Nanti saya akan pakai video untuk bisa memberi pemahaman yang lebih enak lagi, ya, bahwa ada radang di saluran cerna, terutama di usus besar, tapi bisa juga di usus halus terkait dengan sistem imun, ya. Seperti kita ketahui bahwa penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, atau orientasi seksual tertentu, tidak ada kaitannya. Jadi bisa terjadi pada siapa saja, ya. Usia rata-rata, usia produktif. Kalau IBD itu laki-laki dan perempuan sama saja, ya. Ada kecenderungan di IBS lebih banyak pada perempuan. Oke. Karena saya sajikan adalah kisah, maka kisah yang pertama nanti akan saya hadirkan 2 orang dulu, ya, selain kisah saya tadi. Let's Talk IBD adalah tentang seorang Maggie, seorang perawat yang masih muda, cantik, yang kini jadi YouTuber dan tampil dengan kantong ostominya, ileostomi, ya. Apa sih kantong ostomi itu, nanti kita lihat, ya. Lalu ada lagi Lawson Achenbach, ya, seorang laki-laki, nanti kita lihat, ya, orangnya kayak gimana. Lalu dia adalah insinyur lulusan Vanderbilt University, majornya di engineering dan matematik. Wih, keren banget, ya. Ada apa dengan dia? Dia juga didiagnosa autoimun IBD. Oke, ini saya waktu nemu fotonya, kan mencari siapa ya yang IBD gitu ya, saya menemukan yang sudah remisi, yang sudah pulih. Ini saya menemukan Lawson ini, terus saya pikir ini sekali ya gitu loh, seger banget ya, cakep. Berada di belakang kemudi di kantornya. Kantornya ini di belakang kemudi, ya. Dia mencapai kecepatan lebih dari 170 miles per hour. Itu kalau saya hitung kemarin lihat di Google itu 270 km per jam. Waduh. Juara 5 kali Pirelli World Challenge, menghanguskan beberapa aspal terkenal di negara itu, di Amerika, ya. Mencapai karir kemenangan yang ia mulai sebagai bocah balap go-kart. Dengan suhu di kokpit mobilnya yang mencapai 54 derajat Celcius selama balapan, ya, kalau dia lagi balapan tuh panas di kokpitnya, ya. Kemudian ia mengatakan bahwa itu bukan waktunya untuk flare up ataupun sakit perut. Jadi dia mengusahakan banget, dia ingin pulih, ya. Tidak juga untuk pusing atau lemas. Bayangkan berapa miles per hour ini, ya, 170 miles per hour dan panas sekali di kokpit. Oke, tapi dia sudah pulih, ya.
Kemudian ini tentang Maggie. Maggie adalah seorang perawat, dia sekarang menjadi YouTuber, bisa ikuti di Let's Talk IBD, ia dengan Crohn disease ya dan ostomi. Apa sih ostomi itu? Oke, ini nanti kita lihat di videonya, tapi ini adalah foto Maggie ketika ia akan operasi ya. Dan terakhir saya sudah lama nggak ikuti lagi YouTube-nya, tapi saya sempat terakhir itu mendengar dia di YouTube-nya mengatakan bahwa dia akan operasi lagi. Ya, mudah-mudahan dia menjalani operasi untuk mengembalikan ostominya, tapi ternyata tidak. Jadi ostominya dia itu sudah permanen. Apa ya ostomi itu? Nah, ini nih di sini. Kelihatan ya, kantung itu. Nanti kita lihat. Kantung itulah yang dinamakan ostomi. Ya, mudah-mudahan ini rotinya kalau orang-orang di MCF LDHS sudah tahu ya, kalau ini sebaiknya dihindari. Mudah-mudahan ini rotinya adalah gluten free. Oke. Nah, saya akan menghadirkan satu video 2 menit 29 detik ya, untuk menyingkat waktu aja. Jadi saya potong. Video ini tentang IBD pada anak-anak. Kenapa saya pakai? Karena sangat mudah dipahami ya, meskipun dalam bahasa Inggris. Kalaupun nanti ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang video-video yang saya hadirkan ini karena dalam bahasa Inggris belum diterjemahkan, maka bisa nanti menghubungi MCF LDHS ya. Oops, sorry. Oke. Hi, I'm Maddie and I have inflammatory bowel disease. My doctors asked me if I could help explain some things that you should know about inflammatory bowel disease, or what we call IBD. Before we talk about IBD, there are a couple of really important things that you need to know. First, if you have IBD, it's not your fault. You didn't do anything to make it happen. It's just bad luck. Second, some people feel sort of alone or isolated when they are diagnosed with IBD, but it's really important to talk to someone. And it's important to understand that you aren't alone. There are over 1.5 million people in the US with IBD, and over 150,000 of them are kids or teens just like you. In order to take care of yourself when you have IBD, it's important to understand what IBD is and how it can affect you. IBD is really a couple of different diseases. One is called Crohn's disease, and the other is ulcerative colitis. Sometimes it's not completely clear which it is. Then they call it indeterminate colitis. We don't know exactly what causes IBD, but in general, it's caused by immune dysregulation. That just means that the immune system is overreacting. Normally, the immune system plays a very important role in watching out for infections. When it finds an infection, it turns itself up to fight off the infection and then turns itself down when the infection is gone. However, in IBD, it's turned up even when it shouldn't be. This can lead to soreness and inflammation of the intestines and sometimes other areas like the eyes, liver, skin, or joints. We treat IBD by turning down the overactive immune system. Even though both Crohn's and ulcerative colitis are caused by immune dysregulation, there are some differences between them. Ulcerative colitis is limited to the inner lining, or mucosa of the large intestine, which is also called the colon. However, Crohn's disease can cause inflammation anywhere between the lips and the anus, and through all the layers of the intestine. Oke, jadi di situ dijelaskan bahwa ada perbedaan antara ulcerative colitis dengan Crohn disease. Keduanya berkaitan dengan sistem imun yang mengalami kekacauan, ya. Oke, itu dulu yang saya mau hadirkan di sini. Ada lagi nggak ya? Coba sedikit. Because the inflammation can go through all the layers of the intestine, it can sometimes cause scarring and narrowing in the intestine, which is called a stricture, or even a hole in the intestine. A hole can cause an abscess, which is a pocket of infection outside of the intestine, or a fistula, which is like a tiny tunnel from the intestine to another part of the body. Inflammation from IBD can give you symptoms like diarrhea, stomach pain, blood in your poop, vomiting, fevers, joint pain, poor growth, and feeling really tired. Oke, gitu ya. Saya potong. Nah, kita tadi sudah melihat satu cerita tentang ostomi ya dari Maggie. Nah, ini anak juga kita lihat ya, ada apa? Hi, this is Elijah in the hospital. I had surgery and I didn't know what happened because I was
have a bag now. Do you want to show us? Let's see. Where is it? Can you pull it down? Ow. There you go. Cool. See? We need to empty that thing. So. No, it's not quite time. Okay. What do you have to do? What do you like about this bag? I like this bag because it's Velcro. Velcro. And tell me why you have a bag now. I have a bag now because I don't poop from my bottom. You don't. Why don't you poop from your bottom anymore? Because I had surgery. You had surgery. Why did you have to have surgery? Because that medicine didn't work. Okay. And you had UC, didn't you? Yes. Yes. And so did the doctors take out the part of your intestines that were sick? Yes. Okay. So what's in that bag now? Liquid. Liquid. Cool. No, some gas. And some gas. What else is there that you have? What's it called? Do you remember? Ostomy bag. An ostomy bag. And I have that's my stoma. Your stoma. Very good. Does it hurt? No. No. Awesome. I'm done. You're done. Well, thank you so much for sharing, Elijah. Great You're job. welcome. Bye. Can you wave bye? Oke, sedih banget ya. Anak yang masih kecil ini udah menggunakan kantong ostomi, ya. Oke, saya bersyukur bahwa saya tidak sampai menggunakan kantong ostomi ini dan Tuhan memberikan kesembuhan buat saya luar biasa. Oke, saya akan memotong lagi dari video 6 menit menjadi 2 menit ya. Kalau nggak sempat nanti menyelesaikan keseluruhan. Hi, I'm Dr. Mike Evans, and this is a brief overview of a disease that attacks our guts called inflammatory bowel disease, or IBD. It is actually not a single disease, but rather refers primarily to two related but distinct diseases. One is called Crohn's disease, and the other is called ulcerative colitis, or UC. The key differences are firstly the location of the inflammation, and secondly, the extent of the inflammation. Ulcerative colitis only affects the colon or large intestine, while Crohn's disease can affect the entire digestive system, from the mouth to the anus, or as we say, from gum to bum. In ulcerative colitis, inflammation only involves the inner lining, or what we call the mucosa, while in Crohn's disease, inflammation can extend right through the entire thickness of the bowel wall to the outermost layer of the digestive tract. These differences lead to different outcomes and different treatments, which I'll get to later. The major symptoms of UC and Crohn's do, however, overlap. These include stomach pain and a change in bowel habits. Almost always this means more urgent movements. Other symptoms include weight loss, decreased appetite, fever, night sweats, and extreme tiredness. Now, these are trademark symptoms, but it's very important to remember that IBD can play out quite differently in different people. The symptoms of IBD can come and go over long periods of time. Now, people may experience periods of severe symptoms, or what we call flare-ups, and also go through periods when they have few or no symptoms at all, what we call remission. IBD can occasionally affect or inflame other parts of your body, such as your eyes, your skin, your liver, your joints. Other symptoms can be more specific. For example, because UC only affects the inner lining of the bowel, we tend to see mucus and blood in the stool, whereas Crohn's can inflame the whole bowel wall. So there may be blood, but also significant abdominal pain, nausea, and vomiting. Both diseases can lead to growth delay in children. To investigate the cause of your symptoms or gauge the extent of your disease, your care team will listen to your story, ask if there is any family history, and then investigate with things like blood tests, stool samples, and then likely examination of your bowel through x-rays, scans, and or scopes to look at the Oke, ya. Ada lagi juga video, tapi saya hanya ceritakan aja bahwa Dr. David Billstorm itu adalah Medical Director dari International Autoimmune Institute di Bingham Memorial Center for Functional Medicine. Ya, itu
beliau mengatakan pada dasarnya sama seperti yang dikatakan oleh Prof. Aru juga, bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh. Ya, panjang, tapi untuk menyingkat waktu, saya hanya ingin memperlihatkan sekilas saja, ya, bahwa dia mengatakan bahwa memang faktor lingkungan bisa dilihat dari perubahan pola makan bukan saja di Amerika tapi di seluruh dunia. Ya, jadi dia memperhatikan bahwa lihat misalnya di Thailand, dia pergi ke sana lalu dia makan di satu warung, suami istri yang memasak, kemudian enak, sehat ya, pakai rempah-rempah, tapi lihat di luar anak-anak muda itu makanannya junk food, gitu kata beliau, ya. Oke, nah masih tentang IBS dan IBD ya. Kita sudah tahu bahwa yang kita bahas adalah IBD, tapi IBS memiliki gejala yang sama, tapi sistem imun belum mengalami kekacauan ya. Oke, nah gejalanya tadi sudah disebutkan di awal juga dan diulang-ulang bahwa ada diare, ada feses yang berdarah, nyeri perut, berat badannya turun, fatigue, ada skin rash kadang-kadang, ada radang mata, ada nyeri sendi, gitu ya. Oke, next ya, ini antara UC sama yang Crohn disease ya, ulcerative colitis. Jadi ada banyak yang mengatakan bahwa oh saya didiagnosa UC, tapi ketika saya bilang oh itu autoimun, oh enggak autoimun katanya ya. Oke, atau saya Crohn disease, apa itu? Enggak tahu kalau itu autoimun ya. Oke. Ini gambarannya, bentukannya yang berbeda antara Crohn seperti ini dan UC seperti ini. Ya, ini kita tidak perlu memperdalam. Oke, alangkah baiknya kita terus belajar dan memahami, usahakan mengerti pemicu pada diri kita, kemudian lakukan eliminasi pemicu, lakukan koreksi, healing total, bila itu memang pemicunya adalah dari lingkungan atau dari luar. Dalam tanda petik dari makanan kita, dari apa yang kita hirup, dari apa yang kita pakai di kulit kita, atau hal-hal lainnya yang mungkin menjadi toksin bagi tubuh kita. Ya, lalu kita pemikirannya haruslah seperti ini. Bila kita melakukan eliminasi pemicu tapi tidak total, apakah bisa healing total? Bila tidak melakukan koreksi, apakah akan ada perbaikan? Ya, itu yang harus kita pikirkan. Karena pada autoimun terjadi inflamasi, diperlukan antiinflamasi. Tapi mau sampai kapan kita menggunakan antiinflamasi obat-obatan sintetik ya, misalnya. Ada beberapa antiinflamasi tersedia di alam sekitar kita, dan untuk ini silakan berkonsultasi pada dokter yang merawat tentunya ya. Pahami efek samping obat, itu sebabnya harus didampingi oleh dokter untuk obat-obatan itu karena ada efek samping obat ya. Perhatikan mengapa inflamasi terus berlangsung. Jadi jangan terus saya sudah makan obat jadi santai aja ya. Oke, terus semangat meski pada banyak kasus ada stigma bahwa autoimun tidak bisa lepas obat. Ya, oke. Nah, karena judulnya adalah apakah IBD dan sebagainya itu berkaitan dengan leaky gut. Jadi kita harus melihat lagi apakah benar leaky gut itu berkaitan dengan IBD. Ya, salah satunya IBD, tapi saya masukkan juga beberapa sumber lain yang mengatakan bahwa leaky gut ini memang sebetulnya merupakan terminologi yang sudah lama ada di dunia kedokteran, ya. Kemudian ini ada beberapa juga yang di review oleh medical doctor sama MPH ini ya di Healthline mengenai leaky gut, juga seorang bedah jantung, dokter bedah jantung di Amerika kali ini mempelajari tentang leaky gut ya, dan sekarang ia memproduksi banyak sekali buku, seminar juga dia adakan, kemudian membahas tentang leaky gut ya. Padahal ia adalah seorang dokter jantung, bedah jantung. Ya, oke. Nah, ini singkat saja bahwa memang dari artikel itu disebutkan berbagai autoimun.
ya, termasuk diabetes juga yang tipe 1 sudah termasuk autoimun, dan artinya akar dari autoimun ini adalah leaky gut, jadi sudah masuk berkaitan dengan leaky gut, ya. Bahkan diabetes tipe 2 yang pada orang dewasa itu juga sudah dimasukkan ke dalam leaky gut, berkaitan dengan leaky gut, ya. Kita pernah mendengar tentang leaky gut, ya. Saya nggak hadirkan lagi, nanti videonya bisa dilihat di grup atau mungkin bisa menghubungi untuk mendapatkan linknya di Autoimmune ID, ya, di YouTube, ya. Oke, nah, apa sih leaky gut itu? Gut itu usus, leaky itu bocor, ya, kalau istilah terjemahannya seperti itu. Lalu sindrom adalah sekumpulan gejala. Nah, apa saja sih leaky gut syndrome itu? Nyeri-nyeri pada sendi, ada gangguan pada perut, oke, ada keletihan yang terus-menerus kronis, ya, awalnya ada alergi asma, kemudian juga ada masalah di kulit. Oke, ini sebetulnya gambaran organ yang terpengaruh oleh leaky gut syndrome tadi, ya. Ada yang mengalami sinusitis, kemudian gangguannya kemudian ke otak, ada, ya. Kemudian ada juga mengalami leaky gut syndrome ini tiroidnya yang terganggu, ya. Kemudian ada juga kelenjar adrenalnya, ya, yang mengalami inflamasi atau mengalami fatigue, ya. Kemudian di kolon itu sendiri. Jadi menarik sekali untuk disimak lebih lanjut tentang leaky gut syndrome dan leaky gut ini, ya. Oke, nah, apa yang terjadi ketika leaky gut terjadi, ya? Yang jelas ada radang di mukosa usus. Lalu tahapan-tahapan selanjutnya adalah mulai dari gangguan sistem imun, dari alergi, gangguan sistem imun yang menjadi lemah, kemudian ada autoimunitas, ya. Pemicunya adalah 1, stres, yang kedua racun, ya. Yang ketiga adalah partikel makanan yang sulit dicerna, lalu obat-obatan. Kemudian patogen. Patogen ini kenapa? Tentu saja keempat faktor pemicu sebelumnya ini menyebabkan gangguan mikrobiom di seluruh tubuh kita, bukan hanya di usus, tapi terutama di usus, ya. Maka ketika ada gangguan keseimbangan mikrobiom, patogen-patogen inilah yang mendominasi dan menyebabkan inflamasi atau bahkan infeksi, ya, pada usus yang mengalami kebocoran ini, ya. Mudah-mudahan keterangan saya cukup jelas, ya. Oke, nah, saya mencoba merangkum dari tadi gambar-gambar tadi yang leaky gut itu, bahwa faktor-faktor inilah, ya, yang menjadi pemicu. Adakah ini semua menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang? Itu yang harus kita renungkan, ya. Leaky gut syndrome must be present for autoimmune to occur. Jadi harus ada leaky gut ini sehingga terjadinya autoimun, atau dibilangnya adalah akar, ya, dari autoimmune disease, kanker, autism, bahkan Parkinson dan Alzheimer juga sudah dimasukkan ke dalam leaky gut, ya. Udah banyak sekali artikel-artikel yang menyebutkan ini. Kenapa sih memangnya kok kita bisa leaky gut? Kita lihat saja. Inilah yang ada di dalam hidup kita. Mau makan sayur, sehat kan? Ya, tapi sayurnya ada pestisidanya. Mau makan buah yang sehat juga, ada pestisidanya. Lalu kita tidak cukup dengan warna-warna yang alami, kita ingin warna-warni yang dibuat dari sintetik, ya. Kemudian banyak sekali konsumsi obat-obatan yang tidak rasional. Sudah banyak sekali pemakaian antibiotik bahkan, ya, yang tidak rasional. Lalu P6 ini pestisida termasuk, ya, perasa, pemanis, pewarna, pengawet buatan, dan produk GMO, ya. Ini semua yang buatan. Oke. Oke. Nah, obat bebas bila dikonsumsi terus-menerus bukannya bebas bahaya. Ini salah satu artikel yang menyebutkan ini, ya. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa obat-obat bebas itu, misalnya aja yang sering kita dengar, itu memang mengiritasi mukosa usus dan menurunkan produksi mukus, dan pada akhirnya nanti justru terjadi inflamasi, ya.
Kemudian ada gangguan keseimbangan mikrobiom. Apa itu mikrobiom? Nanti kita bahas sedikit. Lalu ada gangguan permeabilitas usus yang disebut leaky gut tadi ya. Oke, tubuh itu dikatakan sehat bila bakteri baik kita cukup jumlahnya. Ya. Kemudian untuk menjaga kecukupan bakteri baik penting sekali menghindari paparan kimia berbahaya. Ya kalau enggak kan mikrobiomnya mati ya kalau ada paparan kimia berbahaya. Contohnya seperti itu simpelnya. Oke, nah ada yang dikatakan leaky gut syndrome. Leaky gut syndrome itu bila sudah ada nyeri, inflamasi, lalu kita terus menggunakan tindakan intervensi berupa obat-obatan tanpa melihat kembali pemicu ya. Lalu terus saja terjadi leaky gut syndrome ya. Lalu terus-menerus terjadi siklus berikutnya, tahapan selanjutnya yaitu adalah keluhan-keluhan yang tidak kunjung henti ya, terus saja seperti ini. Jadi waktu saya melihat gambar ini saya berpikir mana yang mesti saya cut supaya ini nggak muter-muter terus ya. Oke. Sudah hampir di akhir slide saya bahwa ini kembali ke perenungan kita mengapa kita perlu hidup sehat, less chemical lifestyle ya, karena ada banyak sekali gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan kesehatan di kehidupan kita sehari-hari baik di diri kita maupun di keluarga kita ya. Kemudian paparan kimia kita akui semakin banyak ya. Bakteri patogen semakin banyak ya di tubuh kita, di sekitar kita juga, lalu resistensi bakteri itu semakin meningkat ya. Karena itu kita memerlukan alternatif sehat ya. Oke, supaya kita bisa menghentikan siklus yang muter-muter tadi yang dikatakan leaky gut cycle ya, leaky gut syndrome cycle. Oke, sedikit tentang mikrobiom. Mikrobiom itu apa sih ya? Nah, di tubuh kita itu ada mikrobiom ya, mikroba-mikroba dari bakteri, ada juga kapang, ada virus ya yang jumlahnya banyak. Lebih banyak daripada sel tubuh kita ya. Dan 85% diantaranya itu sebaiknya kita miliki yang memang baik dalam tanda petik atau dia bersifat netral dan mendukung fungsi tubuh kita ya. 75% bakteri itu atau mikrobiom itu ada di saluran cerna kita ya. Oke, nah apa sih fungsinya bakteri baik itu ya? Antara lain membantu cerna, menyehatkan sistem imun, memproduksi vitamin B dan K, melindungi tubuh dari infeksi patogen, dan mati atau punahnya bakteri baik akan menyebabkan gangguan sistem imun. Kenapa? Mereka yang di duluan pertama, di tahapan paling awal ya, di lini depan. Dia juga berkaitan dengan sistem imun dalam memberikan informasi-informasi di lini depan ya. Kemudian ini juga sebabnya bahwa kalau kita mau mengkonsumsi antibiotika itu perlu benar-benar rasional ya. Oke, ini saya mau highlight yang kuning ini aja bahwa bakteri baik itu suka rempah-rempah. Menarik sekali ketika saya membaca satu artikel bahwa suka rempah-rempah bakteri-bakteri yang mendukung fungsi tubuh kita itu ya. Kemudian good news bahwa bakteri patogen tidak suka rempah-rempah dan tidak suka makan sehat. Dia sukanya gula. Dia sukanya gula dan lemak buruk ya. Oke, lemak yang sudah mengalami kerusakan menjadi trans fat misalnya ya. Oke, jadi ayo kita terapkan sikap hidup sehat, kita makan sehat, ada 5 dasar hidup sehat yang menjadi pilar-pilar kehidupan kita, kemudian kurangi paparan kimia berbahaya, kemudian mengurangi konsumsi obat-obatan yang tidak rasional, kemudian go natural approach. Kita semua sering sekali mendapatkan postingan-postingan di grup tentang berbagai rempah-rempah ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan obat-obatan itu dari alam yang diciptakannya. Oke, apakah IBD bisa sembuh atau terkontrol baik? Apakah pemicunya sudah ditemukan atau dieliminasi atau belum? Itu pertanyaannya. Kemudian apakah healing total sudah terjadi atau masih ongoing atau belum mulai dan masih terjadi paparan-paparan selanjutnya yang kita tidak buang ya. Apakah mikrobiomnya sudah pulih?
Oke, demikian presentasi saya. Akhir kata dari saya adalah you are not alone. Ya, kalau kita lihat ada survivor, ayo kita bersama-sama hidup sehat dan saling menyemangati. Demikian dari saya. Mbak MC belum dibuka mic-nya. Ini kayaknya banyak ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Terima kasih dok atas paparannya. Ini Waktunya sudah cukup ada. ya. Saya nggak belandang kan? Cukup dok. Jelas Ya. sekali tadi. Ini kita dahulukan pertanyaan yang sesuai topik ya. Yang pertama, apakah IBS bisa sembuh total, dok? Dan apakah ada hubungan dengan empedu yang sudah diangkat? Lalu apakah ada hubungan dengan adenomiosis di rahim? Oke, ini yang mana ya pertanyaannya? Apa yang Ini pertanyaan yang pertama di bawah. IBS apa IBD? Oh ini ya. IBS, Oke, ya. jadi IBS ya. Ini sekarang kan masih IBS. Kalau IBS kan tadi kita udah tahu bahwa sebetulnya nggak terlalu sampai terlibat ke sistem imunnya mengalami kekacauan ya. Tapi batasannya sampai di mana itu ya sulit ya gitu loh. Karena sebetulnya bisa saja sudah di perbatasan yang sudah diirisan tadi ya antara IBS dan IBD. Oke, pertanyaannya bisa sembuh total enggak? Kalau saya yang sudah parah IBD-nya sampai usus saya diambil dan kemudian juga mengalami flare up kemudian ya karena satu paparan, setidaknya saya bisa hidup normal sekarang. Itu artinya kan ada ada pemulihan ya, ada terjadi pemulihan. Oke, apakah ada hubungan dengan empedu yang sudah diangkat? Ya, tentu saja empedunya terbentuk juga sudah berkaitan dengan leaky gut ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Kemudian diangkat juga masih terjadi kalau saya bilang ya, kalau seperti ini. Makin mungkin nggak memperparah, tapi artinya sudah ada organ malfunction, ya. Ada hubungannya dengan adenomiosis di rahim. Nah, sama seperti saya juga kalau tadi melihat leaky gut syndrome bisa ke sana sini karena mungkin hormon saja jadi terganggu. Kenapa? Very simple sebetulnya. Dengan leaky gut itu kita bisa melihat bahwa ada malabsorpsi, ya, ada malnutrisi, otomatis bagaimana mau bikin hormon itu very simple-nya jembatan yang paling simple ya untuk menghubungkan antara leaky gut, kemudian ada gangguan-gangguan keluhan kita yang lain dan gangguan hormon ya. Kemudian BD bisa menyebabkan penderitanya kehilangan nafsu makan sehingga kesusahan makan makanan apapun ya. Saya juga mengalami itu. Saya pernah yang saya bilang 4 tahun yang 3,5 tahun yang lalu mungkin ya itu sampai nggak nafsu makan sama sekali, nggak mau makan nasi. Saya pikir saya pesen ayam panggangnya teteh saya itu enak banget. Ternyata nggak pingin makan. Saya pingin dimasakin apapun nggak kepingin makan sama sekali ya. Berat badan saya susut habis sampai seperti orang yang terminal HIV/AIDS ya, itu betul-betul luar biasa. Tapi saat ini saya sudah tidak diare dan luar biasa. Buat saya ini satu mujizat luar biasa ya. Kemudian apalagi ya Mbak MC ya? Ini yang selanjutnya, oke. Kita sortir ya dok. Oke, kopi ya. Ada yang tanya kopi ya. Soal Oke, kopi ada dan teh dan kopi ya. Kopi itu ada beberapa. Memang sih kopi itu enak ya. Dan kalau sudah mulai minum itu untuk menurunkannya atau untuk menghentikannya itu perlahan-lahan ya, gitu loh. Dan memicu kekambuhan bisa, ya bisa. Lebih banyak nanti ditimbang. Memang kopi itu kalau yang kita yang apa itu namanya kopi yang nggak pakai gula, yang
ada kopi tubruk gitu ya. Itu sih ada antioksidan ya betul, tapi nanti ditimbang lagi antara manfaat dan mudaratnya. Jadi sebaiknya dikurangi perlahan-lahan dan dihentikan ya. Karena nanti juga akan terjadi kebocoran dalam tanda petik ya, kalsium dan magnesium ya. Nanti muter-muter lagi. Oke, Yang tahun selanjutnya dari Ibu 2017. Lucy, ya. Ah? Dari Ibu Lucy, Dok, saya IBD dan TBC usus. Saat ini nyeri sangat dominan di sepanjang hari dan sangat sedikit makanan yang bisa diterima tubuh. Apakah faktor berkali-kali operasi berpengaruh? Saya operasi angkat indung telur, rahim, usus buntu, dan sesar. Pantangan makan sudah dilakukan. Oke. Jadi nyeri, sakitnya itu karena nyeri. Ada TB usus otomatis berhubungan dengan mikrobiom yang terganggu ya, artinya ada pemakaian atau konsumsi obat-obatan yang karena berkali-kali operasi bisa ya. Saya dari kecil selalu makan antibiotik, bahkan kayaknya saya masih ingat umur 4 tahun mungkin itu atau sampai 6-7 tahun itu kortikosteroid sudah disuntikan setiap kali saya kumat asmanya. Oke, ada faktor berkali-kali operasi berpengaruh ya, ada. Lalu saya sudah melakukan pantangan makan. Make sure kalau memang sudah ada panduan kan ya di grup, itu diikuti betul-betul semuanya. Mungkin nanti kapan-kapan saya revisi lagi supaya lebih mudah diikuti. Tapi very simple, P6 dihindari, gluten atau berbagai bahan makanan yang berasal dari gandum atau tepung terigu dan jali juga ya sebaiknya tidak. Nah, itu apakah sudah betul-betul dilakukan atau belum? Ya, nanti kalau ya, saya rasa mungkin perlu lagi dicari apa sih pemicunya, kok terus-terusan begini. Jadi bukan operasinya itu sendiri yang menjadi pemicu awal, tapi mungkin ada apa dulu ya, baru terjadi next step-nya ya. Oke, apalagi ya? Baik, Dok. Yang selanjutnya Ibu Chenny di Denpasar, apakah IBD atau IBS menyebabkan constant bloating? Iya, iyalah ya. Yang jelas mau IBD mau IBS dua-duanya bloated ya. Ada bloating. Bloating itu jangan dikira cuma aduh kembung biasa. Kembung itu bisa luar biasa, bisa sampai lemes ya, luar biasa sekali. Jadi pasti masih ada pemicu apa. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Oke. Pertanyaan dari Ibu Sari, kaitan leaky gut dengan GERD apa ya, Dok? Oh, nah nanti leaky gut ini kita pelajari lagi lebih ke microbiome-nya, maka GERD-nya ini akan kita bisa jabarkan dengan gangguan mikrobiom di usus kita yang terjadi kekacauan yang disebut SIBO atau SIBO ya, SIBO kalau saya bilang. SIBO itu small intestine bacterial overgrowth. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan GERD walaupun ada terminologi medis yang mengatakan bahwa ketika GERD terjadi itu sebetulnya reflux dari asam lambungnya, kemudian ada gangguan di klepnya. Tapi ada satu teori lain yang membahasnya dari mikrobiom. Ya, ini menarik sekali, cuman belum banyak seperti tadi ada yang mengatakan dokternya bilang dokter gastronya tidak ada leaky gut ya. Jadi memang ini adalah satu updated info yang baiknya kita mulai pelajari ya. Itu nanti akan menjadi satu masa tersendiri di masa depan di generasi yang akan datang ini untuk mempelajari mikrobiom di tubuh kita, dan leaky gut pasti salah satu bahasan yang akan menjadi trending topik ya. Oke, kaitannya leaky gut dan GERD sudah ya. Ya, selanjutnya dari Ibu Rili, apakah buang gas berlebihan itu sehat atau tanda ada masalah di pencernaan, Dok? Biasanya ada sesuatu ya. Ada sesuatu di mana bakteri-bakteri tertentu menghasilkan gas yang berlebihan itu ya. Fermentasi memang terjadi di dalam usus kita, tapi kan nggak boleh berlebihan, ya. Baik, yang selanjutnya Ibu Sari lagi, leaky gut apakah bisa berpengaruh ke sinusitis dan juga berpengaruh kepada alergi atau asma? Iya, kalau dari leaky gut tadi di awal, di tahapan yang pertama justru yang terjadi adalah inflamasi. Nah, inflamasinya ini di mana?
Atau mungkin bisa dijabarkannya gini, dari leaky gut lalu ada inflamasi tadi, maka mulai ada gangguan sistem imun, ya, ada alergi. Nah, itu di awal. Alergi nanti dibahas tersendiri sih sebetulnya. Kemudian alergi bisa di 3 tempat. Kalau saya dulu belajar 3 tempat itu di mana di saluran nafas, di kulit kita, sama di perut. Nah, yang kita tahu kan kalau alergi cumi, oh ya di kulit ya kita tahu. Atau alergi debu, alergi dingin, oh ya saya pilek gitu kan. Kemudian yang sering tidak terdeteksi adalah alergi di perut kita. Maka ketika kita makan mie ya, mie yang dari gluten itu lalu kita sakit perut, yang disalahkan cabenya. Oh cabenya udah rusak atau mungkin nggak dipanaskan atau dan sebagainya ya. Padahal sebetulnya itu bisa dibilang, kalau saya bilang itu wah saya dulu melilit itu sebetulnya sudah mulai ya ada leaky gut itu di saluran cerna. Baik, yang selanjutnya Ibu Selvia, apakah IBD ada kaitannya dengan pendengaran seperti jadi budak dan juga mata blur, kuping sampai ada bunyi berdengung? Ini sudah didiagnosa autoimun belum? Karena kayaknya sudah ya IBD ya. Jadi apakah berkaitan dengan mata blurnya ya? Mungkin ada inflamasi juga. Kemudian nanti tanyakan sama dokter autoimunnya. Lalu kupingnya yang berdenging itu tinnitus, namanya itu adalah autoimun. Ya. Pertanyaan dari Ibu Sari, apakah leaky gut benang merahnya ke kanker dan autism juga? Iya. Dok? Iya, ya. Jadi leaky gut sudah banyak sekali artikel-artikel, Google aja banyak sekali yang mengatakan bahwa leaky gut ini benang merahnya ke kanker dan autism. Itu bisa dipahami kok, ya. Kanker itu merupakan gangguan sistem imun tertentu yang menjadikan terjadinya, aduh bahasanya nanti jadi bahasa medis. Ini aja, terjadinya pertumbuhan sel yang di luar normal, ya. Oke, baik dok. Dari Ibu Rili, bagaimana supaya makan sayur itu aman? Kadang walaupun beli yang organik masih was-was. Menghilangkan pestisidanya itu bagaimana cara mencucinya? Ya, ada beberapa cara ya. Paling aman adalah menanam sendiri. Jadi tahu banget bahwa kita tidak menggunakan apa-apa. Itu pun belum berarti pasti akan aman 1000% gitu ya. Artinya walaupun kita tidak pakai pestisida, kita tidak pernah tahu apa yang ada di sekelilingnya, ya. Tapi itu sudah lebih dari cukup kalau saya bilang. Karena itu saya salah satunya selalu mengikuti banyak penggiat-penggiat berkebun organik ya yang menjadikan kita semangat, dan juga bergabunglah dengan komunitas berkebun organik sehingga kita mulai dari 1 pot, 2 pot. Saya juga awalnya dari 1 pot, gaya-gayaan dulu beli 5 pot, tapi 5 potnya itu kok kerdil semua. Tapi nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya lihat kok orang lain bisa. Ya, jadi mulai seperti itu. Lalu menghilangkan pestisida untuk sayur dan buah itu ada beberapa cara ya. Karena dulu kan kita sempat ya Mbak Marisa ya di grup itu, aduh ngomongin organik aja. Dia bilang udah tahu kita juga udah susah, udah mencarinya susah, harga lebih mahal, lalu kita udah sakit gitu ya. Itu tapi luar biasa. Justru dengan masa pandemi ini orang semuanya membuat ekoenzim ya, mulai menanam, banyak waktu bersama keluarga di rumah, mulai menanam, dan kalau ada di komunitas yang tepat itu kita akan semangat banget mulai memanen dari hal very simple, misalnya kangkung ya. Oke, nah gimana cara menghilangkan pestisida? Kalau saya bisa dilakukan pencucian atau perendaman itu dengan mikrobiom ya, bisa dengan mikrobiom, bisa dengan ekoenzim, bisa juga ada yang memakai garam, ada yang memakai baking powder. Tapi kalau menurut saya bila yang ingin dicuci dalam tanda petik dari pestisida adalah buah, bagaimana bisa menjangkau ke dalam ya. Oke. Itu aja. Tapi setidaknya ayo lakukan sedikit-sedikit untuk mulai go organik ya. Baik dok, yang selanjutnya Ibu Ningrum di Salatiga, saya mengalami nyeri perut yang luar biasa sampai ke punggung dan pinggang setiap kali habis BAB.
entah normal atau diare. Sering kembung, buang gas, dan sendawa. Juga mudah letih, nyeri otot, dan mudah sariawan. Sudah periksa ke beberapa dokter, internis, saraf, urologi, tapi belum berkurang rasa sakitnya. Saya juga alergian. Apakah ada saran khusus agar saya bisa bertemu dengan dokter apa dan segera melakukan pemeriksaan apa yang tepat, Dok? Ini sebetulnya gejalanya sudah lengkap ya. Ada nyeri otot juga, kemudian nyeri ototnya ini biasanya berkaitan dengan banyak hal sebetulnya. Dengan leaky gut itu juga ya. Tapi ini kalau saya lihat dari seperti ini, mungkin boleh coba ke alergi imunologi ya. Belum berkurang rasa sakitnya, coba sambil juga ditelaah lagi apa sih, ada pemicu apa ya. Sakit perutnya soalnya luar biasa. Ya, ada pemicu-pemicu logam berat misalnya atau apa, ini usianya berapa. Ya, nanti kalau masuk ke grup mungkin bisa tanya ya. Oke. Baik, Dok. Yang selanjutnya anak pernah divonis IBD. Lalu apa yang harus dilakukan agar tidak kambuh? Ya, artinya kita melakukan ini masih banyak nggak sih? Kalau nggak banyak, saya kembali lagi ke ini. Masih banyak banget. Oke, ini aja singkat dulu deh. Untuk tidak kambuh yang jelas kalau saya itu gluten free. Jadi gluten itu dari gandum atau tepung terigu itu bisa menyelinap ya, bisa di sausnya kita yang botolan itu kita tidak pernah menduga kalau di situ ada glutennya. Kemudian kecapnya kita, kemudian ada banyak makanan-makanan yang sudah jadi ya, itu juga ada glutennya. Jadi kalau saya itu boleh menambahkan sedikit aja. Seorang dokter, medical doctor di Amerika yang juga autoimun, itu mengatakan bahwa satu kali kita terpapar gluten sekali makan ya, itu dampaknya 3 bulan. Jadi ketika saya membaca itu saya bilang enough gitu ya. Oke, kalau dulu dikenalnya bahwa gluten adalah hanya alergi atau masalah bagi sebagian orang, tapi kita sekarang semakin mengerti bahwa gluten bukan hanya untuk yang alergi, tapi memang ya ada sesuatunya sehingga tidak oke, ya. Dia tidak bisa dicerna, sulit dicerna, ya, dan juga proses tanam dan sebagainya, panennya juga ya bermasalah. Okay. Ya, baik, Dok. Yang selanjutnya, apakah sering bersin setiap pagi? Itu merupakan bagian dari leaky gut syndrome dan penanganannya seperti apa? Itu baru tahap awal aja. Coba kalau ada sering bersin, kemungkinan kan ada alergi ya, ada alergi diawali dari leaky gut. Bisa coba lakukan tadi, kayaknya saya belum ini tadi cuma bilang gluten, tapi ada P6 tadi sudah saya sebutkan ya, pestisida, perasa, pemanis, pengawet, pewarna buatan semua, dan produk rekayasa genetik ya. Kenapa produk rekayasa genetik? Nanti kapan-kapan kita bahas lagi kayaknya ya, mungkin di sesi berikutnya, bahwa bukan hanya sekedar rekayasa genetik, tapi ada yang perlu kita khawatirkan. Jadi kita kembali saja ke buah-buahan yang jadul ya sebetulnya, atau biji-bijian yang jadul. Ya, Dok, yang selanjutnya pertanyaan tentang apakah skincare juga ada kaitannya dengan IBD-nya atau IBS-nya? Ini dengan IBD atau dengan keseluruhan ya, penggunaan skincare juga merupakan paparan kimia, ya. Ya, kalau menurut saya iya, karena tentu kulit kita kan menyerap sesuatu dari luar, bukan hanya mengeluarkan saja, ya. Oke. Yang selanjutnya Ibu Isa Yuni, saya IBD dan juga MG, myasthenia gravis. Sampai saat ini BAB saya bermasalah di mana sering berdarah dan ditambah sering sembelit. Bagaimana solusinya, Dok? Solusinya kalau secara umum untuk leaky gut itu adalah melakukan satu yang tahapannya ya, yang very simple, yang banyak dibahas atau disarankan oleh ahli-ahli nutritionist atau health coach, itu adalah yang pertama kita melakukan remove. Remove itu artinya kita mengeliminasi atau membuang ya pemicu ya, makanan-makanan yang nggak oke itu. Nanti bisa dibahas lebih lanjut kalau waktu kita ada ya.
Kemudian yang kedua, replace dengan makanan-makanan yang baik tentu saja, atau paparan ditiadakan dan kita ganti dengan yang less chemical, misalnya untuk kulit ya. Kemudian yang ketiga kita lakukan repair. Ya, repair itu artinya kalau di usus leaky gut-nya itu kita melakukan penambalan dalam tanda petik ya. Artinya kita bisa melakukan repair itu setelah R1, R2 ya, remove dan replace-nya. Oke, kemudian Yang selanjutnya yang keempat R-nya yang keempat adalah kita mulai mengembalikan bakteri-bakteri atau mikrobiom yang seharusnya ada dan membantu sistem imun kita dan beberapa fungsi-fungsi tubuh kita. Ya, itu R4 itu yang harus dilakukan. Dulu saya melakukannya R yang ketiga itu mulai dengan memberikan mikrobiom, tapi sekarang saya mikir sudah repair aja dulu. Lalu kita nanti lakukan reinokulasi atau regrowth tadi ya. Oke. Baik, Dok. Yang selanjutnya Pak Dedi, Dok, di paparan tadi Crohn's disease memiliki simptomnya skin rash. Seperti apakah, Dok, dan bagaimana mengontrolnya? Oh, skin rash-nya bisa macam-macam. Skin rash-nya bisa macam-macam ya, karena biasanya terus orang autoimun bilangnya begini, udah kena satu, saya kena autoimun yang lain, oh autoimun saya paling komplit deh ya, misalnya bisa seperti itu. Saya kena di tiroid, saya kena juga fibromyalgia, saya kena juga di rheumatoid arthritis, saya kena Sjogren juga gitu ya, biasanya itu berkaitan. Jadi kalau kita pahami leaky gut sih sebetulnya buat saya itu bisa oh ya ya gitu ya. Oke, jadi gimana ya? Karena gini, karena kan setiap orang berbeda-beda pemicunya. Karena itu membuangnya bagaimana? Yang umum kan artinya P6, gluten, kemudian nightshade. Nightshade ini satu bahasan sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan nightshade itu sebetulnya kan makanan juga sehat ya. Cuman memang ada ketidakmampuan kita untuk mencerna sehingga nightshade sedikit pun bisa menjadi masalah gitu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya Dok dari Ibu Hartini. Kalau satu hari terutama pagi hari bisa BAB 3 kali, apakah itu merupakan gejala IBD atau IBS, Dok? Ini IBD atau IBS 3 kali sehari, kalau kita makan 3 kali sehari, ada yang 3 kali pada saat pagi, BAB 3 kali pada saat pagi hari aja ya 3 kali. Ya. Seharinya berapa kali nih? Oh. Iya kan, seharinya berapa kali ini nggak jelas. Tapi kalau misalnya sehari 3 kali, itu ada satu dokter kemarin mengatakan begini, kalau kita makan 3 kali, BAB kita 3 kali, asal normal, tidak ada nyeri dan konsistensi normal, baik-baik saja, itu sebetulnya dia oke, 2-3 kali sehari. Makanya waktu saya tahu, saya baca tentang itu, saya mikir, ini menarik juga ya, ketika malam hari saya bisa BAB lagi ketika sudah normal ya. Ketika saya BAB lagi, saya bilang, wih kebayang ya, kalau saya nggak BAB malam ini, artinya itu disimpan sampai besok pagi. Oke. Nah, jadi yang bukan hanya yang diare aja yang bermasalah ya, tapi yang sulit BAB juga itu sesuatu. Ya. Oke. Dari Pak Agung Nugroho, ini untuk bakteri baik perut, minum acidophilus yang berisi lactobacillus with pectin, apakah diperbolehkan, Dok? Ini kan tahapannya udah sampai mana dulu ya, gitu loh. Kalau tahapannya tergantung juga, ada dokter yang sudah meresepkan langsung, ada yang menunda ya. Jadi kalau saya termasuk yang R1, R2, R3 dulu, baru R4-nya yang terakhir mengembalikan si mikrobiomnya gitu ya. Karena pernah saya bahas juga di grup tentang probiotik-prebiotik ada healing crisis-nya ya. Ya. Okay. Selanjutnya masih dari Pak Agung Nugroho, kalau pindah negara yang suhunya dingin, kenapa buang air besarnya kadang berdarah dan perlu minum obatkah? Nah ini pertanyaannya, pindah negara suhunya dingin, makanannya apa dulu, itu satu. Yang kedua, ada stres atau enggak? Karena kalau ada stres kan bisa ada leaky gut lagi going on ya. Oke. Yang selanjutnya artinya pemicunya bukan hanya suhu dingin ya, cuman memang saya kalau di suhu dingin lebih mules memang ya. Oke, baik. Ibu Rili,
Tadi dibilang kita harus hindari gluten dan jali. Untuk jali ini maksudnya jenis apa? Apakah semua biji-bijian seperti padi-padian, beras, ketan? Ketan aja, ketan itu sulit dicerna. Ya, tapi dia bukan gluten. Nah, kalau padi-padian masih boleh, tapi ingat karena kalau kita makan karbohidrat misalnya beras, ya nasi yang dimakannya bukan beras. Jadi nasinya ini akan menjadi gula. Nah, gula ini memicu radang. Oke, nah untuk jali ini maksudnya jenis apa? Jali itu barley ya, barley itu bentukannya kayak lebih kecil-kecil, mirip beras tapi bundar ya, itu jali. Ya. Nah, itu juga gluten agak sulit dicerna. Nanti kalau lama dicerna di usus kita dia menjadi seperti lem. Makanya ada gangguan permeabilitas atau gangguan di mukosa usus ya. Ya. Dari Ibu Iis, Dok, apakah susah sendawa termasuk reaksi leaky gut? Iya, susah sendawa. Iya, artinya kan kembung ya di dalam kalau susah sendawa. Iya, iyalah. Ya, ada sesuatu yang mengganggu sehingga bakteri baik atau mikrobiom menjadi tidak seimbang. Ya. Dari Ibu Kailin, anak saya 6 tahun didiagnosa autoimun yang menyerang mata. Oke. Oh, ingin tanya pemicunya. Ini sepertinya kita lanjut ya ke pertanyaan lainnya, yaitu bagaimana mengatasi hilang nafsu makan. Ibu Kailin ini dia bilang mengalami apa segala macam ini, coba kembali lagi makan sehatnya dulu, diberesin, baru konsul ke dokternya lagi ya. Ada apa ini kok sampai anak 6 tahun ini gitu ya. Nanti pasti ada sesuatu kita perbaiki. Makan sehat kan nggak ada salahnya ya. Gitu loh. Iya, betul. Yang selanjutnya mengatasi hilang nafsu makan pada penyintas IBD, Dok. Tidak nafsu makannya karena apa? Apakah ada fatty liver yang parah? Bisa juga jadi nggak nafsu makan. Ataukah ada apa lagi nih gitu loh ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus ditelusuri lagi. Kalau saya dulu sampai nggak nafsu makannya itu karena liver saya bermasalah, mual sampai nggak kepingin makan sama sekali, dan memang ada fatty liver ya, grade-nya udah lumayan. Kemudian itunya dulu yang kita perbaiki. Artinya kalau memang ada paparan livernya kena, harus kerja berat, ya kita bantu dengan mendetoks ya. Mendetoks itu kan harus jelas apa yang mau didetoks. Tapi artinya makan sehat mendetoks apapun racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, Dok. Yang selanjutnya Ibu Olivia, saya didiagnosa IBD tahun 2017 dan berat badan saya sudah turun lebih dari 10 kilo. Saya juga sekarang diet gluten. Apakah bisa naik lagi bila tes fekal sudah normal? Ya, saya dulu turun dari berapa kilo ya dulu ya, hampir lebih dari belasan kilo ya. Sekarang sudah kembali, walaupun belum sampai yang top berat badan saya ya gitu loh. Apakah bisa naik lagi? Bisa, kalau sudah ada pemulihan bisa dong ya. Baik, dari Ibu Suwarni, saya harus minum obat alergi 2 hari sekali. Kalau tidak minum, mata bengkak, biduran, nyeri sendi, minum obat alergi dari bulan Maret. Mungkin pertanyaannya, apakah kena autoimun? Boleh, oke, ya. Nanti bisa bergabung ya Ibu Suwarni di Marisa Karuba Foundation, bisa di Instagramnya autoimun.id. Oke, yang selanjutnya nanti saya ketik di chat box. Ini pertanyaan tentang psoriasis. Kemudian, ini Crohn's disease. Dok, jurusan kuliah saya cukup berat. Saya divonis Crohn's disease. Saya mau bertanya, Dok, bagaimana mengelola stres dan letih? Karena itu pemicu flare up-nya. Ya, kuliahnya berat, ada stres berat ya. Makannya dulu deh kalau Crohn itu. Makannya bagaimana? Apakah saya sebutkan nama makanan boleh dong ya? Artinya ya jenis-jenis makanan yang mengandung gluten itu kan banyak sekali. Mie, apalagi mie instan.
Apalagi kalau kuliah nggak ada yang ini ya, artinya mungkin tinggalnya bukan di ini, artinya kita makan di kantin atau apa, pasti makanannya penuh dengan gluten. Ditambah stres ya, ada satu teori abal-abal seperti wadah, seperti gelas lah kerennya gitu ya, yang diisi oleh berbagai paparan. Nah, ketika sudah penuh, misalnya ya gelas saya ini ya, ini gelas saya ya. Nah, ini saya isi sedikit di bawah dengan gluten ya. Segini ya gluten. Kemudian saya isi lagi di atasnya dengan pestisida. Ini ada P5 yang lain ya. Lalu ada paparan lainnya lagi, misalnya logam berat misalnya ya. Lalu saya dikasih stres yang berlebihan. Ini kan udah luber ya. Artinya pada saat itulah terjadi flare up. Nah, mana yang bisa dikendalikan ya dikendalikan satu-satu. Bagaimana bisa mengendalikan stresnya? Stres itu wajar ada, makanya saya tidak pernah malu kalau saya bilang, waduh lagi masa COVID begini, anak saya jauh di sana, saya stres gitu ya. Itu wajar aja. Stresor itu selalu ada, tapi bagaimana kita bisa mengendalikannya, ya? Itu aja. Yang paling penting itu kita bisa mengendalikan sebetulnya itu. Okay. Kemudian kalau misalnya kuliahnya berat, coba lihat dulu ekspektasinya terhadap diri sendiri bagaimana. Ya, stres dan letih itu bisa hasil dari leaky gut ya, tapi juga stres menjadi pemicu leaky gut. Baik dok. Yang selanjutnya Ibu Sari, manusia normal ukuran BAB yang saat itu berapa kali? Mungkin frekuensinya berapa kali BAB normalnya? Frekuensi minimal 1 kali sehari, tapi kalau bisa dua kali. Ada kemarin satu dokter mengatakan kalau kita makannya 3 kali dan banyak, ya 3 kali wajar dong. Asal konsistensi normal dan tidak ada nyeri, tidak ada apa-apa. Oke. Tidak ada keluhan ya artinya. Ya. Mohon saran dok, apakah saya perlu mengkonsumsi probiotik seperti Life Space atau kombucha atau yang lainnya? Kalau kombucha menurut saya terlalu wild fermentation-nya, jadi terlalu banyak strain-nya. Saya melihat di beberapa orang dengan autoimun atau keluhan leaky gut itu memasukkan probiotik ke dalam tubuh kita itu lebih baik perlahan dan dosisnya rendah untuk menghindari healing crisis. Jadi bisa gunakan kefir dulu atau yogurt ya. Jangan menggunakan susu kalau saya bilang. Kita pakai yang coconut water aja ya. Oke. Untuk kefir dan pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Yang selanjutnya tadi dikatakan nasi menjadi gula. Berarti apakah penderita IBD tidak boleh makan nasi? Kalau tidak boleh, penggantinya apa? Oh, bukannya tidak boleh, tapi dibatasi. Ya, saya masih makan nasi putih, tapi saya campur nasi merah sedikit. Nasi merahnya direndam semalam dan pastikan itu organik. Baik. Selanjutnya dari Ibu Yulia, dok, autoimun kan kadang sering cepat capek. Caranya lagi untuk menaikkan berat badan. Tadi sudah ya menaikkan berat badan. Tapi, oke. Naikin berat badannya artinya beresin dulu leaky gut-nya ya? Ya. Yang selanjutnya bagaimana mengurangi kembung pada IBD, dok? Pada IBD artinya nanti diberesin dulu semuanya, kita mulai makan sehat, mulai repair, boleh mau pakai bone growth boleh, mau pakai suplemen asal jelas ya, suplemen itu dibatasi aja, nggak usah kita terus jadi satu meja makannya suplemen semua juga ada tapinya ya. Ya kan kita harus pertimbangkan juga bahwa suplemen juga somehow ada pengawetnya ya. Di perut saya nggak bisa, makanya saya selektif sekali. Kemudian kalau kembungnya itu artinya setelah pencernaan ini bisa tidak ada paparan, kemudian bakteri-bakteri atau mikrobiomnya kembali normal, itu mestinya kan tidak akan kembung seperti itu. Ya. Artinya ada apa nih? Kenapa kok kembung terus gitu kan? Iya. Baik dok, yang selanjutnya Ibu Safitri.
Saat awal IBD 3 tahun lalu, berat badan saya turun sampai 10 kilo. Saat sudah remisi dari 3 setiap hari obatnya menjadi 1 setiap hari. Namun berat badan saya naik 8 kilo. Kemudian 6 bulan kemudian saya flare up kembali dan remisi obat kembali hingga akhirnya tidak konsumsi obat sama sekali. Pertanyaan saya, apakah karena sudah tidak minum obat dan pola hidup sehatkah yang membuat saya peka atau sensitif terhadap makanan? Jadi peka atau sensitifnya ini karena apa? Sehingga saat makan makanan tertentu, perut saya tidak bisa menerima dan memuntahkan kembali. Oke, jadi awalnya 3 tahun yang lalu berat badannya turun, terus sudah remisi kan? Udah remisi naik 8 kilo, 6 bulan flare up lagi. Nah, itu pemicu flare up-nya apa dulu? Ya kan? Dan remisi obat kembali hingga akhirnya tidak konsumsi obat. Pertanyaan, nah sebetulnya artinya kalau saya melihat seperti ini ya selintas kayaknya ada sesuatu yang masih belum terbuang, ya ada apa itu gitu loh. Kalau saya biasanya ada beberapa yang suka WA ke saya itu bilangnya begini, saya kok mulai misalnya aja tadi pagi mungkin ya ada yang bilang saya kok kesemutan ya gitu loh. Saya cuma tanya aja kadang-kadang mungkin orang suka nggak enak ya saya tanya, habis makan apa? Oh iya sih gitu ya. Very simple sebetulnya. Sebetulnya tahu kok, kalau kita mau perhatikan kita tahu. Ya nanti bisa dilakukan, ada yang menyarankan juga untuk melakukan perbaikan itu seperti ini. Kita mulai eliminasi dulu semua, lalu mulai dipapar sedikit-sedikit ya artinya untuk mengembalikannya. Tapi ya jangan cari gara-gara lah. Ya. Baik dok. Oke. Yang selanjutnya dari Pak Dedi Zulkarnain, bagaimana pandangan dokter mengenai oligopeptide untuk Crohn's disease? Oligopeptide ya. Ya. Ini yang lainnya sudah dibereskan belum? Gitu ya. Kalau buat saya itu dulu dibereskan baru proses-proses selanjutnya bisa dilakukan. Baik. Ingin tahu dulu keseluruhan. Kalau pemicunya nggak beres-beres ya mau sampai kapan kita makan antiinflamasi sebanyak apapun ya terus muter-muter di situ. Oke. Ibu Swandari, kalau minum bone broth apakah harus setiap hari, dok? Dibuat nyaman aja kalau sudah ada pemulihan dibuat nyaman. Hari ini saya tadi makan siangnya adalah soto Bandung, ya kan? Nyaman, enak, ya. Ya. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Agustina, bagaimana mengetahui makanan apa yang bikin masalah saya sering flare? BAB sehari bisa lebih dari 7 kali. Oke. Karena nggak saling kenal, artinya nggak tahu ini ada yang dari MCF atau bukan ya, mungkin bukan dari MCF. Nah, makanannya saya anggap masih belum terbahas semua aja ya, karena kalau di grup pastinya sudah ngerti ya. Jadi gluten itu tepung terigu dari gandum, jadi artinya termasuk roti gandum yang mungkin kita kira itu sehat, sudah tidak lagi mie, pasta, pizza yang dari tepung terigu itu jangan. Kemudian jali tadi ya, apalagi ya makanan-makanan dari tepung terigu banyak banget. Serabi, nah serabi enak banget ya serabi. Duh ada serabi yang enak di Serpong sini. Okay. Isinya apa? Harusnya aslinya dari tepung beras. Dia kayak apa ya? Kalau dari tepung beras itu kayak rada berat ya, kayak rada nggak kenyal gitu ya, gitu loh. Nggak ada yang bilang garing atau apa itu ya. Sedangkan serabi ini, wih enak banget ya pakai tepung terigu, udah beda. Sempet teman saya bilang enggak itu dari tepung beras ya, tapi kan dia yang bikin. Kalau dia tambahin pakai tepung terigu ya memang seperti itu dan bagus sekali ya. Oke. Yang selanjutnya dok, ada pertanyaan. Saya sudah hampir 2 tahun tidak mengkonsumsi gula pasir. Kalau kemakan tidak sengaja, mulut langsung pahit dan kadang jadi sakit tenggorokan. Ya, ini kenapa kira-kira? Memang tidak recommended ya gula pasir, gula yang direfinasi. Oke, baik. Jadi dok, artinya tubuhnya justru pintar, bukannya salah. Bukan salah. Ya dok, ini pertanyaannya yang selanjutnya adalah tepung maizena atau tepung sagu apakah masih boleh?
tepung sagu boleh, tepung maizenanya kalau dari jagung yang GMO mungkin perlu dihindari. Tapi kalau jumlahnya sedikit aja tidak separah gluten. Kalau untuk perut saya loh ya. Tepung maizena yang mungkin barangkali itu GMO di tubuh saya masih usus saya pintar banget, jadi saya menjuluki dia pintar karena memang pintar sekali tahu apa aja. Itu kalau masih sedikit aja masih oke gitu. Tapi saya nggak mau cari gara-gara lah. Kalau bisa mendapatkan tepung maizena yang terbaik, tentu pilih yang terbaik ya. Tapi kalau enggak, pakailah sedikit. Gula aren masih nggak apa-apa, asal gula arennya tidak diberi tambahan atau gula buatan juga bisa. Ini pertanyaan Ibu Olivia, apakah boleh mengkonsumsi telur ayam negeri, spaghetti atau makanan yang berlabel gluten free untuk IBD, Dok? Oke, telur ayam negeri tergantung dari ayamnya diberi pakan apa. Kalau dia ada antibiotiknya atau ada zat kimia lainnya, itu justru menjadi pemicu leaky gut lagi. Ya, jadi sebaiknya telurnya atau ayamnya itu yang bebas antibiotik dan bebas kimia. Artinya pakannya yang harus benar, ya, bukan rasnya. Kalau rasnya sih nggak masalah. Oke, nah ini yang banyak orang. Spaghetti dan makanan berlabel gluten free ya tergantung ya, betul-betul gluten. Ada beberapa makanan yang berlabel gluten free di perut saya tetap nggak bisa karena minyaknya. Baik, Dok, ini okay. Ya, pertanyaan dari Ibu Ivani. Saya Hashimoto 23 tahun. Mulanya berat badan 50 kilo, sempat naik 12 kilo saat usia 21 tahun dan tidak bisa turun. Condong naik terus secara perlahan. Saat ini sudah 2 bulan berusaha LDHS dan rutin olahraga. Sekarang berat badan turun 7 kilo dan sepertinya cenderung terus turun. Apakah ini baik dan normal, Dok? Sampai batas apa berat badan akan terus turun dan sebaiknya saya berusaha menaikkan berat badan atau gimana? Jadi awalnya naik terus justru, Dok, karena Hashimoto itu. Tapi setelah LDHS jadi turun. Kok setelah LDHS dan rutin olahraga, ini kayaknya ada pemicu lain bukan karena LDHS-nya deh. Dan bukan karena olahraganya, kalau nggak olahraganya sampai kayak apa loh ya. Kayaknya ada pemicu lainnya. Apakah ada stres? Karena orang-orang yang dengan gangguan di tiroid itu erat kaitannya dengan stres psikis ya, stres emosional. Kemudian berat badannya yang turun ini, apakah ada endokrin disruptor yang terpapar di tubuh kita, yang memapar tubuh kita? Ya, endokrin disruptor itu, endokrin itu hormon, disruptor itu penghambat. Jadi penghambat hormon itu dari mana saja? Contohnya dari pestisida, itu endokrin disruptor. Contoh yang lainnya adalah minuman kemasan di plastik, ya, BPA, itu juga endokrin disruptor. Lalu apalagi? Wangi-wangian sintetik, parfum, ya, parfum. Bahkan essential oil juga ada yang ditambahin pelarut sintetik. Itu berbahaya sekali. Enggak, saya pakainya hanya di baju kok. No, masuknya lewat hidung. Dari hidung kita ke otak. Oke. Ya, dari hidung kita ke otak kita, dan itu yang akan menghambat hormon kita bisa menjadi berfungsi dengan baik. Ya, ini tadi ada kaitannya juga dengan pertanyaan Ibu Jenny. Apakah IO aman pada saat sedang skin rash? Jadi tergantung IO-nya juga ya, Dok ya? Iya, tergantung jenis IO, tergantung apakah kemurniannya betul-betul. Kemudian juga ada yang perlu diperhatikan bahwa essential oil itu kalau memangnya sudah murni pun tentu akan, bahkan makan sehat juga ya, akan ada tahapan-tahapan. Kalau memang ada paparan, dia akan ada proses detoksifikasi. Baik, Dok. Ini pertanyaan dari Pak Dedi, untuk Crohn's disease apakah boleh keto atau intermittent fasting? Oke, nah untuk keto atau intermittent fasting nanti saya jawab belakangan, tapi untuk ketonya sendiri,
ya. Kalau misalnya fungsi livernya baik ya dan tidak melakukannya dengan atau melakukannya dengan tepat, ya silahkan memang menurunkan kadar gulanya. Tapi kalau untuk sampai dia mencapai titik ekstrim yang sampai harus keton bodies-nya itu dihasilkan, menurut saya agak riskan. Kenapa? Untuk orang-orang dengan autoimun itu seringkali tubuhnya merespon terhadap kejadian yang dianggap kritikal. Ya, jadi saya sendiri kalau memang mau memang keto diet itu sesuatu banget untuk mitokondria kita tahu ya, tapi jangan lakukan dengan harsh ya. Jadi artinya harus tahu banget keto diet itu seperti gimana. Jangan dong kita keto diet lalu hanya makan lemak, kulit digoreng, ya, lalu sampai trans fat, tapi kita lupa bahwa ada sayuran dan buah-buahan yang kita butuhkan. Padahal hampir nanti semuanya direstrik. Misalnya aja, kalau mau jujur, wortel aja ada karbohidratnya. Nah, orang-orang kanker itu tidak boleh ada gula, karena gula memberi makan si sel kankernya. Tapi wortel itu kok justru bagus buat kanker. Nah, kenapa? Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Lalu karena itu apakah ada karena ada gula di dalam tanda petik ya di si wortel, masa kita hindari? Sayang banget ya, gitu. Jadi untuk intermittent fasting boleh saja sepanjang memang tubuhnya sudah terbiasa. Kalau di saya nggak bisa intermittent fasting yang drastis seperti itu nggak bisa. Jadi saya harus melakukannya pelan-pelan. Kenapa? Karena di kasus saya kan udah ada malfunction, organ malfunction ya. Jadi ketika saya puasa itu liver saya juga tidak sanggup. Lalu di saya karena sudah iliumnya tidak ada, empedu yang dikeluarkan pun tidak bisa diserap kembali, dan kalau saya puasa itu diare lagi. Nah, jadi setiap orang lain-lain. Ya, lakukan yang terbaik. Untuk intermittent, kalau memang mau mengurangi dan ada jeda-jeda tertentu, monggo. Ya, tapi harus dilihat lagi keseluruhan. Tapi kalau masih ada flare up, kalau masih belum beres gitu ya, apakah ini akan menyelesaikan? Menurut saya mungkin belum akan menyelesaikan. Iya. Baik dok, yang selanjutnya apakah tepung sorghum aman untuk IBD? Di sorghum di saya masih nggak gitu oke. Jadi kalau cuma sedikit masih oke. Silahkan di masing-masing, karena di saya mungkin bakteri-bakterinya di dalam usus saya itu sangat minimal dan tidak mampu untuk mencerna. Yang ada malahan kalau dikonsumsi cukup banyak itu saya bloated. Ya dulu. Nah, saya sekarang lagi berusaha untuk mengembalikan mikrobiom saya perlahan-lahan. Agak lama tapi butuh ketelatenan, tapi tetap saya lakukan. Baik dok. Yang selanjutnya pertanyaan untuk saya penderita IBS makronutrisi yang baik untuk IBS, karbohidrat, protein, dan fat di berapa persen kira-kira? Oke. Satu piring, saya cari piring mana? Ya, ini aja ya, satu piring begini, setengahnya itu sebaiknya setengah kurang lah ya, 50% itu anggap aja deh 40% karena akan ada buah juga kan ya. Tapi kalau piring kita betul-betul nggak ada buahnya, itu kira-kira 50%-nya adalah sayuran. Dan sebaiknya memang nanti kalau mau sempurna, sesudah kita mampu, dan juga pastikan organik, itu kita sedapatnya makannya mulai banyak yang mentah ya, artinya raw. Biasakan misalnya timun kan biasa mentah ya. Nah, yuk makan timun dulu, kita kunyahnya berkali-kali ya. Jadi jangan hanya 10 kali udah ditelan, harus berapa kali mengunyah. Kita ingat ya waktu pelajaran SD SMP itu berapa kali mengunyah gitu ya. Oke, kemudian apalagi pertanyaannya, setelah karbohidrat lalu kita dari sayuran, lalu karbohidratnya kalau saya kasih di sekitar 30-35%. Karena saya mau lebih gemuk, saya 35%. Nggak terlalu restrik. Tapi kalau misalnya sudah ini ya kurangi sampai 25 pun nggak masalah. Ya. Dibikin enjoy aja. Yang penting dari sebuah diet itu buat saya adalah
Kalau di saya sebuah diet itu harus bisa termaintain sustain ya. Jadi artinya jangka waktunya lama. Jangan terus ada yang ngikutin keto, ya habis keto turun berat badannya, habis itu wah berhenti, lalu bosen katanya, lalu mulai naik lagi berat badan dan sebagainya. Kemudian karbohidrat kira-kira di 25-35%, proteinnya sisanya dengan fat ya. Good fat tentunya proteinnya yang bisa dicerna. Ya, proteinnya apa, mau hewani, nabati, diatur, tapi semuanya kalau di MCFLDHS kan sudah ada panduan yang saya buat itu ya, walaupun mungkin nanti kapan-kapan kita revisi supaya lebih beraturan gitu ya. Itu semuanya sudah lengkap. Nah, kayaknya kok banyak banget ya, tapi kalau udah dijalanin enggak juga kok. Itu lagi ya Mbak MC ya, kayaknya Ya. akhirnya menjadi rutinitas kita. Betul, Dok. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya, yogurt apakah baik untuk IBD? Tapi apakah tidak memicu asam lambung? Karena saya ada GERD juga. Yogurt yang bagaimana yang baik, Dok, untuk pencernaan? Yogurt baik untuk IBD nanti kalau sudah tahapannya selesai ya. Kalau enggak di awal ya jangan. Apalagi lemon misalnya ya. Kita ngomong lemon, nggak usah sampai yogurt. Lemon kita tahu itu sehat. Tapi kalau misalnya lambung kita sedang luka, ya dikasih lemon, ya pasti bermasalah. Gitu juga dengan yogurt. Apalagi ini ada mikrobiomnya di dalamnya, ya. Oke, baik Dok. Yang ini sepertinya kita sudah berhasil menjawab semua pertanyaan, Dok. Tadi dokter ada yang mau di-share yang terlewat ya, Dok ya? Ya, boleh. Sebentar ya. Kayaknya saya mesti ini dulu sebentar. Mana ya? Juga ada yang terlewat tadi sesi yang dokter membahas tentang 4R itu, Dok. Ya, ini yang 4R yang saya mau bahas. Kita buka ya hide slide-nya karena tadinya takutnya nggak ke bentuk ya. Oke, ini dulu. Oke, ya, jadi remove the bad, replace dengan yang baik ya. Kemudian kita mulai melakukan dengan repair di kerusakannya. Tapi apakah repair ini bisa berlangsung kalau kita tidak membuang pemicu? Jadi yang paling penting justru kita tahu dulu apa sih pemicunya. Nah, saya sudah tidak makan gluten sudah lama, udah 8 bulan, kok masih? Ternyata ada yang lain lagi. Ya. Kemudian ini ya mengganti dengan organik, kemudian ada misalnya daging yang seperti apa, biji-bijian yang seperti apa gitu ya, itu perlu dipahami satu-satu. Panduannya sudah ada semua. Kemudian repair-nya, ini untuk repair ini kita membutuhkan kolagen dan glutamin. Bisa, kolagen terutama, nah salah satunya dipakai bone broth. Tapi ada dokter-dokter functional medicine yang akan menggunakan suplemen, monggo dicari ya. Ke dokternya yang biasanya menggunakan suplementasi. Kemudian yang keempat adalah melakukan regrowth atau reinoculate ini tadi. Regrowth and pada dasarnya makanan-makanannya sebetulnya diet seimbang saja kalau saya ya gitu loh. Hanya ada beberapa patokan-patokan ya, misalnya kita pilih yang biji-bijian yang memang bisa dicerna oleh kita. Misalnya direndam semalam, kemudian makannya juga nggak terlalu banyak. Hati-hati dengan kacang tanah, ya. Kacang tanah histaminergik. Tapi ada beberapa juga patokan antara makanan yang menyebabkan inflamasi dan yang tidak ya. Sayur-sayuran hijau ya, tapi kembali lagi bisa mencerna atau tidak. Jadi dilatih ya, semuanya dilatih. Kunyah dengan baik ya. Kemudian buah, ikan, ikannya itu yang bagaimana? Jangan yang farm fish ya. Kemudian rotasi diperlukan juga karena sudah banyak cemaran di lautan kita ya. Kemudian ayam yang seperti apa tadi saya sudah katakan, jangan ada kimia, misalnya ada antifungalnya atau anti jamur, jangan ada antibiotiknya. Kemudian kalau memang mau makan daging itu dagingnya yang grass fed ya.
Kemudian telur juga ya yang tidak ada antibiotik maupun kimia-kimia lainnya. Kemudian konsumsilah good fat atau minyak ya, bisa pakai virgin coconut oil, bisa juga pakai ekstrak virgin olive oil. Kemudian makan alpukat asal yang organik ya. Oke. Nah, kemudian slow cooking, jangan masak dengan api besar dan tidak deep fried ya sampai berapa ratus derajat gitu ya, sampai garing begitu. Itu akan terjadi trans fat. Kemudian rempah-rempah itu sehat sekali. Jadi ayo konsumsi rempah-rempah, kita banyak sekali dan kaya sekali rempah-rempah ya. Kemudian itu aja dari saya. Ya, Dok, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah tidak mengkonsumsi hewani lagi, Dok. Bagaimana menggantikan bone broth? Oke, saya ini udah masih screen share nggak sih? Oh, tadi tidak screen share, Dokter. Tadi nggak share. Iya. Pasti kirain screen share. Oke, ini ya. Tadi soalnya diiniin ya. Ini, kemudian ini tadi ya, yang saya bilang sama satu lagi ini. Kayak nanti bisa diperoleh kok ininya ya. Oke. Gimana Iya, banyak pertanyaan dari teman-teman yang vegan. Bagaimana menggantikan fungsi bone broth katanya, Dok. Terus ada yang menanyakan slippery elm powder itu bisa enggak? Slippery elm powder. Oke. Yang untuk yang vegan dulu ya, yang untuk vegan itu agak sulit. Memang bisa menggunakan ada beberapa tanaman ya yang mengandung kolagen, atau jalan pintasnya ada seorang dokter juga yang mencari pengganti dari bone broth itu menggunakan suplementasi jadinya. Ya, ada satu tanaman tapi saya makan itu juga lama-lama bosan. Ya, itu kayak daun krokot ya, ada satu jenis itu ya. Kalau di Facebook saya tuh apa ya namanya ya, saya pernah masukin juga. Itu ada kolagennya, nanti browsing aja ya, mungkin bisa digantikan dengan itu. Tapi mestinya sih kalau memang pemicu dan masalah-masalah lainnya sudah dibereskan, mestinya sih bisa ya. Baik, Dok. Bagaimana dengan slippery elm powder, Dok? Slippery elm powder. Itu juga tumbuhan ya, Dok, yang katanya. Iya, makanya. Ya. Jadi untuk kayak begitu semua mereka mungkin mencari jalan pintas sebetulnya ya. Di browsing lagi, betul-betul diamati lagi, lalu dicobakan, dan sambil gini, kalau mau mencoba-coba itu kan artinya kita harus tahu bahwa kita dalam keadaan yang aman. Jadi kalau tadi ini airnya udah segini ya jangan coba-coba deh gitu ya. Menambahkan lagi stres sedikit aja juga udah jadi masalah. Itu sebabnya kenapa saya membawakannya dalam bentuk kisah, itu artinya untuk kita lebih semangat lagi. Jangan putus asa dan selalu ada jalan keluar kalau saya bilang ya. Baik, Dok, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan daging sapi lokal? Itu biasanya grade fat kah atau grass fat? Oke, kalau daging sapi lokal itu sudah banyak yang grain fat ya. Kecuali memang di daerah tertentu itu memang dia mahal mendapatkan grain yang dalam bentuk konsentrat terutama ya. Gitu. Kalau misalnya dia pikir ya ada sih dikasih dedek, dikasih apa gitu, tapi rumput begitu banyak ya pasti akan dikasih rumput. Tapi kalau enggak mau lebih shortcut ya akan diberi konsentrat. Nah, konsentrat ini juga mungkin ditambahkan sesuatu lagi. Kemudian juga saya nggak tahu yang terkini bagaimana, karena kalau sampai tahun berapa sih ya ketika saya masih aktif itu setahu saya hormon itu tidak ada pemakaian hormon ya, tapi sekarang pemakaian hormon di luar negeri sudah ada, saya tahu banget, tapi kalau di dalam negeri sini rasanya belum, tapi saya nggak tahu ya, itu kembali lagi kepada peternaknya. Baik, Dok.
Ini juga banyak apresiasi. Kata Dokter Yonita sangat ini tidak pelit ilmu. Terus kemudian yang selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, ada tambah lagi nih dari Mbak Niti. Bagaimana dengan kaldu ikan dan kaldu jamur dok? Ya, jamur juga boleh ya dijadikan salah satu pengganti, boleh. Tapi hati-hati jamurnya juga. Jamurnya di mana? Ada satu jamur yang mengaku bahwa itu organik, tapi kan ditumbuhkannya atau di apa ya namanya ditanamnya, dibudidayakannya itu di daerah yang cukup banyak polusi. Nah itu juga dia akan menyerap dari lingkungan ya kan jamur itu ya. Jadi artinya sebetulnya kita semua ini bisa sehat, tidak ada masalah kalau kita kembali lagi ke masa jadul. Kita hidup sehat di desa. Aduh, saya udah rindu banget. Nanti sebentar lagi saya pensiun, anak-anak udah beres, saya kembali ke desa, ada domba, ada apa lagi ya? Ada domba, ada ayam, ada ikan. Kita apalagi ya, tadi Mbak Nipi bilang apa ya? Tadi ada kaldu satu, ikan dan kaldu jamur itu berapa lama masaknya dok? Apakah sama seperti kaldu ayam, sapi? Kalau jamur kayaknya nggak usah selama itu ya, bisa lebih singkat. Tapi Kira-kira kalau berapa lama dok? Ikan sih sama ya, boleh 6-8 jam udah oke ya gitu loh. Tapi kalau yang tulangnya tulang sapi sayang ya, gitu loh. Tulangnya tulang sapi sayang. Kalau ikan saya jarang coba karena supply-nya juga agak kurang ya. Dok, jadi dari kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, kaldu ikan, mana yang sebetulnya paling apa ya dok? Paling poten mungkin ya dok ya? Yang paling oke sebetulnya kaldu dari sapi atau tapi kalau sapi itu ininya banyak banget ya gitu loh, lemaknya banyak, jadi artinya kan kita, kalau saya sih saya sisihkan gitu ya, lalu pemasakannya menjadi lebih lama. Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa bone broth juga tidak selamanya dikatakan, sekarang sudah ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa bone broth ini histaminergic justru. Histaminergic ini memicu alergi ya atau histaminnya kita. Nah, kembali lagi ke apa? Bahan, kalau menurut saya. Lalu proses membuat ya. Jadi memang membutuhkan itu semua. Lalu apa yang terjadi kalau detox ya? Nah, kalau detox ini kita harus memikirkan juga. Detox adalah bagus atau enggak sih? Ya. Jadi sama seperti tadi saya katakan, kunyit juga bisa terjadi detox. Nah, tapi masalahnya yang tidak bagus tuh apanya? Nah, apakah karena proses detox lalu si pendetox ini dianggap buruk? Ya, kalau menurut saya kayak gitu. Baik dok. Dok, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara nih dok. Benar, benar. Saya takutnya nggak cukup waktu. Tapi alhamdulillah ternyata semua ngebut pertanyaan bisa ya. Sudah terjawab ya. Kita udah ngebut-ngebut tadi untuk sortir pertanyaan. Oke, soalnya slide-nya aja sampai 60 ya, belum videonya. Waduh, mana yang mesti di-cut. Tapi selesai ya. Luar biasa, iya. Dan banyak sekali apresiasi dari teman-teman. Pertanyaannya terjawab dengan baik semuanya. Dan juga mendoakan kepada Dr. Yonita agar senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita ya. Amin. Selanjutnya dok, mungkin Dr. Yonita punya pesan nih buat teman-teman yang hadir semua di sini. Pesannya ya semangat bersikap hidup sehat, artinya LDHS itu udah harus menjadi sikapnya kita untuk hidup sehat. Sikap itu dasar dari segala sesuatunya untuk kita bertindak. Jadi tetap semangat dan kalau kita punya sikap kita tidak akan gampang berubah. Kalau cuma sekedar gaya hidup sehat, kayak rambut saya besok bisa saya potong atau mungkin bisa dikeriting, itu berubah. Tapi kalau sikap itu sudah menjadi bagian dari dalam diri kita. Ya. Wah, terima kasih banyak Dr. Yonita. Ya, dok, teman-teman. Sekarang nih waktunya kita untuk aktifkan video ya, karena kita akan abadikan kebersamaan kita sore ini bersama Dr. Yonita yang lagi
cantik banget. Tambah fresh sekarang ya. Aduh, tapi umur bertambah pasti wrinkle bertambah. Oke. Ya, semangatnya yang penting ya, Dok ya. Amin. Oke, silakan diaktifkan semuanya. Ya, jarang-jarang nih kita kumpul sama Dr. Yonita LDHS untuk foto bersama, terutama semenjak pandemi ini ya. Iya. Oke, silakan diaktifkan, berikan senyum terbaik. Kata Prof. Iris, senyum itu meningkatkan atau mengoptimalkan sistem imun tubuh kita ya, Dok ya. Betul, betul. Oke, Hati siap gembira, ya. senyum. Hati gembira. Oke, baik. Saya akan ambil 5 kali gambar. Berikan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Say happy. Happy. Oke. Yang selanjutnya. Say happy. Oke. Yang ketiga. Say happy. Yang keempat. Say happy. Yang terakhir, say happy. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua total tadi partisipan ada sekitar 160, Dok. Terima kasih banyak atas sesi yang luar biasa hari ini. Saya Marisa Kardoba izin undur diri. Terima kasih kepada para pendukung dan juga peserta yang sudah giat belajar bersama. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dah. Terima kasih Mbak Marisa, makasih Dr. Yonita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mbak Marisa. Terima kasih Mbak Terima MC. kasih Dr. Yo. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih Mbak Marisa. Dr. Yo. Ya. Thank you.